Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel ya. Jadi masih berjumpa dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 17 Juli 2020. Ya, sudah hari Jumat. Oke, sebagian beberapa agenda penting perekonomian kita sudah mulai terbuka, sudah mulai kita ketahui satu persatu. Ya, kalau kemarin hari Rabu itu ada neraca perdagangan yang surplus. Oke, ya tentu setidaknya menjadi alasan kuat ya, bisa menjadi suatu pertimbangan kita bahwa ekonomi kita masih kuat ya. Ekonomi kita kuat, ekonomi kita bisa stabil, ekonomi kita nggak akan resesi. Oke, jadi itu harapannya ya. Jadi kalau misalnya tadi neraca perdagangan minggu kemarin tiba-tiba minus, ya itu akan menjadi kekhawatiran baru. Nah, untungnya sih surplus, dan surplus saya itu mengalami peningkatan walau sangat kecil. Ya, tetapi surplus ya surplus, itu menjadi katalis yang bagus. Oke, tandanya market perlahan sudah mulai recovery. Nah, kemarin juga perdagangan hari Kamis sesuai yang diprediksikan bahwa suku bunga kembali dipangkas ya. Alasan dipangkas salah satu tujuan utamanya ialah agar mempercepat pemulihan ekonomi ya, ekonomi recovery, dan tentunya diharapkan kuartal 3 sudah lebih baik ya. Jadi kuartal 2 ini memang sudah nggak bisa diapa-apain, sudah terjadi ya, kita harus pasrah ya. Kita harus terima bahwa kuartal 2 ini anjlok parah ya. Dan maka dari itu, agar kuartal 3 nggak terjadi, maka dari itu pemerintah dengan susah payah dengan berbagai cara strategis, stimulus-stimulus yang dilakukan berupaya agar market dan ekonomi tentunya tidak jeblok di kuartal 3 ya, setidaknya tidak minus pertumbuhannya. Kalau minus, resesi kita ya, cukup fatal dampaknya seperti itu. Nah, maka dari itu ya, diharapkan market nggak akan turun banyak ya. Jadi kalau saya lihat nih, entah kenapa market memang susah turun ya. Asing pun hari ini beli 100 miliaran, kecil tapi good. Oke, perlahan dia mau break ini nih. Nah, ini dia kalau sudah bisa break di 5139, wow, ini sudah luar biasa sekali ya. Sudah luar biasa sekali dampaknya ke market. Oke, bisa sangat menentukan kemana market akan berlabuh ya. Jadi kita lihatlah apakah dia bisa break 5139 atau tidak. Oke, kalau turun pun ya pertama resesi yang harus diuji adalah 5 ribuan. Oke, ini resesi yang sudah pasti harus diuji ya. Resesi 5 ribuan. Kalau 5 ribuan dijebol, ya mentok-mentok dia harusnya ke 4.400 sampai ke 4.500. Ini mentoknya. Ya, saya prediksi minimal udah di sini. Nggak bisa jauh lagi dari sini. Kenapa? Karena ini udah support kuat ini. Ya, ini support kuat. Oke. Terus di sini juga ada di 4.800-an, 4.700 sampai 4.800, ini support kuat juga dari market. Jadi saya rasa udah sulit sekali kalau market akan di bawah drop. Ya, akan sangat sulit sekali. Oke, maka dari itu ya kita berharap hal ini terjadi. Jadi meskipun turunnya nggak banyak ya, tapi tandanya bahwa market kita sudah kuat, ekonomi kita sudah stabil. Ya, cepat atau lambat market perlahan recovery ya. Mungkin nggak langsung ke sini ya, tidak. Tapi ya kita harapkan ada peningkatan lah ya. Jadi ada peningkatan setiap bulan, terus growth itu bagus ya. Meskipun ya kalau saya pribadi sih maunya di kuartal 3 aja sih baru recovery ya. Jadi bulan Juli, Agustus, September ini lebih baik sideways ataupun setidaknya koreksi dikit ya, agar lebih banyak, lebih panjang sideways-nya. Oke, jadi kita juga sudah bisa akumulasi lebih banyak lagi, dan boom ya. Ketika kuartal 3 ekonomi recovery, investor mulai optimis, beli saham, ya market naik, ISG naik, saham naik, kita sudah profit banyak. Itu harapan dari saya. Tapi ya sudah, kita tinggal ikutin Mister Marketnya seperti apa. Ya, maka dari itu prediksi hari ini market harusnya masih bergerak positif ya. Efek dari suku bunga harusnya market masih bergerak cukup positif. Oke, ya dia harus uji di 5139 dulu lah.
Mungkin naiknya nggak banyak, ya. Mungkin naiknya nggak banyak. Eh, Paling ya di bawah 1% lah, ya. Harusnya, tapi kalau tiba-tiba dia bisa naik di atas 1%, ya biasanya ada something berita atau apa. Kalau enggak, harusnya di bawah 1% aja, seperti perdagangan hari ini. Ya, seperti biasa, banking pun juga sudah mulai pergerakannya masih nggak stabil, liar, ya. Ya, BBNI, BBRI juga masih stagnan sebenarnya. Jadi wajar kalau memang market juga bergerak stagnan. Oke? Okay? Nah, maka dari itu teman-teman ya, meskipun prediksi hari ini market naik ya, tapi mungkin naiknya nggak besar. Jadi ya kita mungkin nggak bisa menemukan saham-saham blue chip naiknya banyak. Itu agak sulit. Nah, maka dari itu kita coba cek dulu. Kita cek dulu keadaan komoditi ya seperti biasa. Oke, Om, semua sudah koreksi ya. Ini sesuai teknikal masing-masing sih biasanya. Oke. Wah, oil koreksi ya. Eh Medco kita sudah sempat profit ya. Medco profit, Elsa-nya mandek. Berat sekali Elsa naiknya. Ya, Medco naik 5%-an lumayan. Elsa masih mandek. Ya, besok dividen harusnya turun. Ya, tapi dapat dividen kurang lebih 5% kalau nggak salah. Sudah bagus ya. Nanti untuk member VVIP saya akan buatkan area beli, area average kalau mau. Terus Mas Gold, lagi-lagi Gold koreksi tipis ya. Koreksi tipis, Gold sudah mulai sideways dulu nih. Ya, masih uptrend jangka panjang, masih uptrend, strong uptrend, tapi ya wajar lah dia koreksi sideways dulu. Ya, CPO juga mulai koreksi, ya saham-saham CPO ya wajar dia koreksi dulu, nanti kita beli bawah lagi. Ya, ikutin arus saja, ikutin teknikalnya. Oke, sisanya beef, poultry, coal juga naik tipis ya. Nickel correction, jadi yang belum ada yang menarik ya. Komoditi belum ada yang menarik perdagangan hari ini. Oke, nah maka dari itu ya kita coba cari saham-saham yang sedang apa ya namanya. Cari saham-saham yang sedang viral, contohnya cukai rokok kemarin ya, saham-saham rokok berterbangan, itu bisa dilirik kalau teman-teman mau ya. Tapi kalau kejar pagi ya resikonya tinggi. Oke, kalau member VVIP sih sudah beli sore, jadi tinggal jual, nggak pusing. Nah, yang masalahnya adalah yang baru beli pagi ini yang bahaya. Maka dari itu, terutama member VVIP jangan beli pagi, jangan kejar harga, jangan. Ya, meskipun kadang kita masih bisa dapat harga murah terus bisa profit, tapi percentage-nya lebih banyak potential loss-nya dibandingkan potential gain-nya kalau kita kejar pagi. Meskipun kita sudah order booking sebelumnya, ya. Jadi tetap resikonya lebih tinggi, maka dari itu jangan kejar harga. Oke. Kalau belum sempat beli menu sore, kita tunggu lagi aja. Kalau ada menu live trade seperti kemarin ada era, ya. Saya sudah infoin di jam 9 kalau nggak salah waktu harganya berapa tuh? Di jam setengah 10. Nah, di sinilah. Saya infoinnya di sini ya. Dan boom, naik. Lumayan, lumayan ya. Bahkan dia sempat naiknya 5%-an. Saya bilang waktu itu targetnya kemarin di 1400 sudah kena. Ya, itu era. Nah, eh ini Raja sebenarnya juga bisa diperhatikan ya. Kalau teman-teman mau nih Raja juga bisa diperhatikan. Oke. Ini Raja bisa diperhatikan. Untuk swing masih bagus kalau mau ya. Ini perlahan nih bentuk mangkok ini. Ya, perlahan dia mulai naik ya ini. Dia kalau bisa break 124 bagus banget. Ya, itu bisa diperhatikan kalau mau ya, cuman harus sabar ya. Member VVIP saja butuh waktu 2 sampai 3 minggu baru diangkut. Hari ini sebagian jual range-nya di 116 sampai 118 tadi. Ya. Jadi butuh waktu lah, butuh waktu ya. Nggak semua saham kita hold langsung naik ya.
Nggak seperti itu. Jadi kadang butuh waktu dia untuk naik. Ibaratnya isi amunisi dulu, ya. Diakum dulu baru dinaikkan. Nah, ini menarik, ya. Ini KF Enough, ini menarik, ya. Semenjak kenaikan tinggi dia correction. Oke, jadi nanti untuk member VVIP nanti saya akan infokan untuk KF dan Enough bagi yang nyangkut. Ya, bagi yang nyangkut akan saya infokan. Oke, ini base juga sama ya. Sebagian member masih ada yang nyangkut kena auto reject. Oke, saya sudah reference di harga ARB-nya ya, tapi kalau nanti tetap apa namanya besok turun lagi, kita average lagi. Ya, kita average lagi di kisaran berapa nih? 120 sampai dengan 115 ya. Ini area average, nanti saya buatkan detail lagi untuk base. Ya, kenapa turun? Karena banyak sekali yang pom-pom ternyata ya. Jadi setelah saya research ya, sebagian grup menyarankan buy base. Ya, maka dari itu wajar kalau saham base ini akhirnya pada taking profit. Ya, jadi seperti itulah, kalau sudah banyak dipom-pom, sudah banyak orang tahu, pasti orang cenderung melakukan taking profit. Ya, dan itu sebenarnya kurang bagus. Oke, tapi tenang saja, kita bisa average lagi ya, jadi nggak usah khawatir. Oke, secara weekly juga masih oke kok, masih sideways dia ini, nggak masalah. Ya, asalkan money management kita tepat ya kita bisa average. Nah, yang pakai full margin ataupun pakai full dana kalau beli itu yang jadi problem ya. Tapi kalau yang nggak pakai full margin atau sebagainya, it's okay, masih bisa average. Jadi nggak usah khawatir. Oke, itu untuk base ya. Jadi buat teman-teman bisa perhatiin saham rokok kalau mau ya. Tapi kalau mau kejar pagi sih pikir dua kali. Tapi kalau mau tektok mungkin bisa ya. Biasanya sih WIM ini potensial naik ya. Kalau kita lihat secara historical dia pasti naik dulu. Cuman ya kayak gini. Open langsung diturunin, open langsung diturunin, ini open langsung diturunin, ini juga. Jadi ya hati-hati. Tapi volume kali ini besar sekali ya, karena kali ini benar-benar efek buy news ya. Jadi kenaikannya karena news jadi sangat kencang. Oke, itu untuk WIM. Ya, itu untuk WIM. Jadi bisa diperhatikan. Oke. Terus juga ada gudang garam. Ini buat yang sultan-sultan yang mau beli juga boleh. Ya, ini juga boleh buat teman-teman yang mau lirik saham gudang garam. It's okay, masih bagus. Ya, tapi kalau mau beli pagi sih agak riskan sebenarnya ya. Saham-saham seperti gudang garam, HMSP ini kalau kita incer pagi agak sulit. Ya, agak resikonya tinggi loh. Seperti itu. Oke, ini HMSP bagus juga ya. Jadi karena memang turunnya sudah banyak sekali, sudah hampir sebulan setengah, akhirnya baru gerak juga ya, dan dia pun break trendline minor ya. Jadi cukup bagus lah ya. Dia break trendline minor, langsung boom, langsung naik. Ini secara weekly loh ya. Jadi untuk minggu depan seharusnya potensial lagi, setidaknya dia uji resisten di sini. Oke, tapi ini bukan rekomendasi ya teman-teman. Ini bukan rekomendasi. Jadi teman-teman silakan timbang-timbang lagi apakah layak untuk beli HMSP atau tidak. Ya, mau bagaimanapun cukai rokok juga tetap akan naik ya. Katanya sih saya juga percaya bahwa cukai rokok tuh udah nggak bakal turun. Ya, meskipun tadi ada relaksasi, tapi tetap industri rokok itu sudah kurang oke menurut saya. Maka dari itu, kalau untuk invest coba dipikir-pikir lagi ya. Masih banyak kok saham invest yang menarik. Kenapa harus pilih rokok seperti itu? Nah, tapi kalau untuk trading it's okay, masih sangat oke ya. Jadi bedakan dulu mana tujuan untuk trading dan tujuan untuk bukan trading. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk pembahasan saham rokok. Ya, jadi coba kita cek ya stock ranking kemarin. Stock gainer maksud saya. WIM auto reject. Ini TCPI ya, katanya sih dengar-dengar dia mau bagi dividen dan katanya ini saham repo. Ya,
Kalau buat teman-teman yang nggak tahu saham repo itu bisa search ya, tulis saja repurchase agreement atau tulis repo, harusnya di Google ada. Ya itu buat pembelajaran teman-teman juga bagus. Oke. Ya. Ini dia setelah break, ya dia setelah break support yang cukup kuat sebenarnya. Ini support kuatnya sebenarnya di sini sih, di 4.200. Terus the last supportnya ini di 3.960 jebol, ya auto reject beberapa kali, sekarang baru mulai naik lagi. Nah, pertanyaannya ialah apakah mungkin dia balik lagi ke atas 5.000? Ya, jawabannya agak sulit saya jawab. Kenapa? Karena jujur saham-saham seperti ini memang sulit diprediksi, teman-teman. Ya, sangat sulit kita prediksi. Oke. Oke, sebentar saya gambarkan dulu. Nggak kena ya. Oke, agak kurang rapi. Agak kurang rapi. Ya, tetapi kalau dilihat memang secara tren dia masih downtrend sih. Ya, jelas secara tren dia masih downtrend parah. Nah, tetapi saya lihat ya minggu depan sih ada potensial rebound lah. Ya, kalau dilihat dari candle seperti ini, candle hammer potensialnya rebound. Tapi karena saham TCP ini full bandar ya, jadi full bandar itu kayak gini. Oh, ini the move dikerek naik juga ya. Masih bagus. Nah, ini full bandar. Dia ada beli, dia ada jual. Terus mana lagi ya? eh Pokoknya dia tukar barang lah. Ini SQ tukar SQ, nanti teman-teman nemuin AZ ke AZ, TS sama TS. Jadi yang jual yang beli sama. Ya, yang jual yang beli sama. Ya tukar-tukar barang aja tiap hari. Tujuannya apa? Sampai saat ini saya belum menemukan alasan kuat kenapa bandar tersebut melakukan ini. Ya, banyak faktor. Biasanya sih untuk saham-saham repo, ya nanti teman-teman boleh search kalau mau, itu pembelajaran juga bagus. Ya, biasanya saham repo dijaga agar nggak turun atau sesuai keinginan. Ya, jadi kalau misalnya dikasih sahamnya itu di harga 3.000, ya untuk jaminan, ya maka nanti harganya akan dijaga di sekitar 3.000-an. Seperti itu. Ya, jadi saham-saham repo biasanya memang indikasinya seperti ini ya. Transaksi apa namanya tukar barang. Jadi banyak nih. Kalau teman-teman lihat kebak yang naik terus, bukit behat, ikan. Nah, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kalau mau ikutin boleh. Ya, ikan kan naik terus nih. Ya, ini ikan naik terus loh. Tuh. Ya kan? Kalau beli di 137 sekarang udah 695. Ya, ini mirip seperti HRME, Envy, Juste, Pura, bukan Pure, Jeski dan sebagainya. Deal itu awalnya saham-sahamnya seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ikan, behat, kebak, kan? Sama kan? Terus ada eh, Aspi juga. Aspi udah turun, ya. Jadi banyak. Kalau mau trading saham-saham seperti ini boleh, ya. Karena biasanya sih dia nggak peduli. Ya bandara nggak peduli, ya jatuhnya spekulasi sih. Ya meskipun secara teknikal bagus, kalau bandara mau diturunin ya diturunin. Seperti itu. Konsep dunia perbandaran itu nggak peduli teknikal sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau perhatikan itu boleh. Ya biasanya kalau market lagi galau, market lagi nggak menarik, ya saham-saham seperti inilah yang naik. Ya seperti itu. Oke. Mungkin itu dulu saja teman-teman untuk morning briefing hari ini. Ya, kita harapkan market bisa memberikan kita kenaikan lagi. Ya, naik atau turun nggak masalah, nanti kita bisa profit. Ya, yang nggak profit coba dipahami lagi trade plan-nya, money management-nya. Oke, kalau memang sahamnya ada yang nggak jalan, belum jalan, coba cek aja trade plan-nya ya. Selagi dia masih berada di batas stop loss yang sudah kita tetapkan, jangan panik. Ya, ikutin saja, nanti tinggal average ya. Nanti pasti rebound naik. Ya, jadi jangan panikan lah. Ya, baru market open 5 menit sudah nanya, baru market open setengah jam sudah nanya ya. Ikutin trade plan. Ya, jadi nanti saya akan buatkan video khusus untuk member maupun yang non member, saya akan boleh nonton. Jadi
akan saya lebih jelaskan mengenai trade plan, terutama di stop loss. Ini stop loss ini masih menjadi masalah utama dari setiap trader ya. Nanti saya akan buatkan video khusus tentang cara trading VVIP dan juga stop loss-nya itu harus gimana sih, seperti itu. Oke, jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video terbaru teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Salam Trader Academy, be silent, be cuan.